Sebuah makam di Komplek Pemakaman Puri Agung atau Kerajaan Pemecutan, Denpasar Barat, Bali, selalu kebanjiran peziarah, terlebih menjelang bulan puasa. Selain umat Muslim, pemeluk Hindu juga mengkeramatkan makam tersebut. Menelisik sejarahnya, di balik makam tersebut tersimpan kisah yang menggetarkan dari seorang putri mahkota atau seorang putri Raja Bali. Syahdan, Raja Pemecutan Denpasar memiliki seorang putri cantik yang amat disayanginya. Putri Raja Bali, Pemecutan itu bernama Gusti Ayu Maderai. Kecantikannya tersohor seantero Bali. Tak sedikit pangeran dari kerajaan lain yang ingin mempersunting sang putri. Saat beranjak remaja, musibah menimpa Gusti Ayu Maderai. Ia terkena penyakit kuning, liver. Bertahun-tahun penyakit itu tak dapat disembuhkan meski sejumlah balian, dukun, telah dipanggil untuk mengobati putri kesayangan raja. Kemudian, ayah sang putri mahkota bertapa semedi demi meminta petunjuk Tuhan Yme untuk kesembuhan putrinya. Jero Mangkui Madepuger, juru kunci makam Raden Ayu Pemecutan alias Raden Ayu Siti Hotijah, pernah mengatakan, ayah Gusti Ayu Maderai mendapat pawisik, bisikan dari Yang Maha Kuasa, agar beliau memerintahkan seluruh pati kerajaan untuk mempersiapkan pengumuman sayembara. Pengumuman sayembara itu dilakukan tak hanya di Bali. Kesempatan juga terbuka bagi kerajaan lain di luar Bali. Ada dua titah raja pada sayembara tersebut. Pertama, barang siapa yang dapat mengobati dan menyembuhkan penyakit anaknya, kalau dia perempuan akan diangkat menjadi anak angkat raja. Kedua, kalau dia laki-laki, jika memang jodohnya maka akan dinikahkan. Sabda sayembara Raja Pemecutan didengar oleh ulama dari Yogyakarta. Ulama ini memiliki ilmu kebatinan tinggi dan memiliki anak didik kesayangan dari Bangkalan, Madura, bernama Pangeran Cakraningrat keempat, tutur Jero Mangku. Ulama dari Yogyakarta itu memanggil Pangeran Cakraningrat keempat untuk datang ke Yogyakarta. Setelah menghadap, sang ulama memerintahkan agar Pangeran Cakraningrat keempat pergi ke Tanah Bali untuk menemui Raja Pemecutan Bandung. Singkat cerita, Pangeran Cakraningrat keempat berangkat ke Bali ditemani 40 orang prajurit. Sesampainya di Kerajaan Pemecutan, Pangeran Cakraningrat keempat langsung menemui Raja Pemecutan dan mengutarakan maksudnya untuk mengobati Tuan Putri yang tengah sakit keras. Pada saat pertemuan pertama dan bertatap mata antara Pangeran Cakraningrat keempat dan Gusti Ayu Maderai, beliau berdua sudah jatuh cinta, ucap Jero Mangku. Selanjutnya, Pangeran Cakraningrat keempat membacakan mantra untuk menyembuhkan penyakit Tuan Putri. Pangeran Cakraningrat keempat berhasil menyembuhkan putri kesayangan raja. Sesuai janji raja, keduanya pun dinikahkan. Bukan karena janji semata, pernikahan itu memang dilandasi cinta oleh Pangeran Cakraningrat keempat dan Gusti Ayu Maderai. Beberapa saat setelah menikah, Pangeran Cakraningrat keempat mohon pamit kembali ke Bangkalan, Madura. Gusti Ayu Maderai yang telah sah menjadi istrinya diajak ikut serta. Di Bangkalan, Madura, kedua mempelai diupacarai secara Islami. Gusti Ayu Maderai menjadi mualaf, pemeluk agama Islam. Nama beliau diubah menjadi Raden Ayu Siti Hotijah alias Raden Ayu Pemecutan. Setelah memeluk agama Islam, Raden Ayu Siti Hotijah rajin menunaikan kewajiban agama. Salat 5 waktu tak pernah ditinggalkan oleh istri keempat Pangeran Cakraningrat keempat itu. Suatu hari, Raden Ayu Siti Hotijah meminta izin kepada suaminya, Pangeran Cakraningrat keempat, untuk pulang sebentar ke kampung halamannya di Bali. Beliau rindu dengan ayah, ibu, dan keluarga besar kerajaan Pemecutan. Pangeran Cakraningrat keempat mengizinkan beliau pulang ke Bali. Beliau memerintahkan pengawal dan dayang-dayang sebanyak 40 orang untuk mengawal Raden Ayu Siti Hotijah, kata Jero Mangku. Sebelum pergi ke Bali, Pangeran Cakraningrat keempat memberikan bekal kepada istrinya berupa guci, keris, dan pusaka yang diselipkan di rambut Raden Ayu Siti Hotijah. Dalam perjalanan Raden Ayu Siti Hotijah dari Tanah Bangkalan menuju Bali, keluarga besar kerajaan Pemecutan tengah mempersiapkan upacara Maligia. Sesampainya di Kerajaan Pemecutan, Raden Ayu Siti Hotijah dan rombongan disambut baik oleh keluarga besarnya. Saat maghrib tiba, Raden Ayu Siti Hotijah menunaikan salat di Merajan Istana, tempat suci bagi umat Hindu. Seperti biasa, Raden Ayu Siti Hotijah mengenakan mukena putih dan menghadap ke arah barat.
Patih kerajaan melihat Raden Ayu Siti Khotijah tengah menunaikan kewajibannya sebagai umat muslim. Patih kerajaan menganggap aneh cara sembahyang Raden Ayu Siti Khotijah. Bahkan, Patih menduga Raden Ayu Siti Khotijah tengah mengeluarkan mantra ilmu hitam. Sontak ia melaporkan hal tersebut kepada Raja Pemecutan yang tak lain ayah Raden Ayu Siti Khotijah. Raja sangat marah mendapat laporan Patih. Raja memerintahkan agar Raden Ayu Siti Khotijah dibunuh. Patih mengajak Raden Ayu Siti Khotijah ke depan pura Kepuh Kembar. Raden Ayu Siti Khotijah mengaku telah memiliki firasat jika ia akan dibunuh. Maka, ia pun meninggalkan pesan kepada Patih sebelum mengembuskan napas terakhir. Janganlah saya dibunuh dengan memakai senjata tajam karena itu tidak akan dapat membunuh saya. Pakailah cucuk konde saya ini yang telah disatukan dengan daun sirih dan diikat benang tridatu. Benang 3 warna, yakni putih, hitam dan merah, kata Jero Mangku. Nanti lemparlah cucuk konde ini ke arah dada saya sebelah kiri. Apabila saya sudah meninggal, dari badan saya akan keluar asap. Bila asap yang keluar dari badan saya berbau busuk, silakan Paman Patih tanam mayat saya sembarangan. Tapi, jika asap dari badan saya berbau harum, tolong buatkan saya tempat suci yang disebut keramat, tutur Raden Ayu Siti Khotijah. Benar saja, begitu cucuk konde ditancapkan, dari tubuh Raden Ayu Siti Khotijah mengeluarkan asap dan aroma harum. Kejadian ini dilaporkan kepada Raja. Raja sangat menyesal atas keputusannya, tutur Jero Mangku. Saat itu, begitu jasad Raden Ayu Siti Khotijah dikebumikan, tumbuhlah sebatang pohon setinggi 50 cm di tengah makam beliau, dicabuti sampai 3 kali pohon itu tumbuh kembali. Kakek dan nenek saya yang saat itu ditugaskan menjadi juru kunci akhirnya bersemedi. Raden Ayu Siti Khotijah berpesan agar pohon yang tumbuh di tengah makam dipelihara dengan baik karena pohon ini tumbuh dari rambut beliau. Melalui pohon ini Allah memberi mukjizat dan rezeki kepada umat yang berziarah, kata Jero Mangku. Hingga kini, pohon tersebut terus menjulang tinggi. Orang-orang menyebutnya pohon rambut atau tarur.